Perkembangan terkini dua superpower dunia yang perlu Anda ketahui. Fakta tentang China, negara superpower nomor 2 terkuat di dunia. Kenapa begitu perkasa? Memasuki abad ke-21, tidak diragukan lagi bahwa pengaruh China yang semakin signifikan, baik dalam kancah perpolitikan maupun perekonomian global, sangatlah dipengaruhi oleh integrasi perekonomian China ke dalam perekonomian global. Penilaian negara-negara paling kuat di dunia berdasarkan sejumlah kategori berkaitan dengan kekuatan suatu negara, yaitu pemimpin, pengaruh ekonomi, pengaruh politik, aliansi internasional yang kuat, dan militer. Seperti yang kita lihat, memasuki tahun 2023, banyak pemimpin negara-negara di dunia berbondong-bondong mengunjungi China. Mereka datang dengan senang hati dan kembali dengan senang hati. Tentu saja, Paman Sam juga sangat ingin datang, tetapi negeri Panda tidak pernah mengundangnya. Banyak netizen mulai bertanya, mengapa China tiba-tiba mengabaikan Amerika Serikat yang mengklaim dirinya sebagai mercusuar dunia? Selain banyak fakta menunjukkan bahwa Amerika Serikat memiliki masalah kredit yang sangat serius, tidak menepati janji, sering mengatakan satu hal dan melakukan hal lain, sehingga China menganggap tidak ada gunanya menghabiskan waktu untuk berhubungan dengan negara demikian. Namun, sebenarnya ada niat yang lebih dalam di belakangnya. Mungkin banyak orang Amerika maupun pakar Barat tidak dapat memahami mengapa China tidak menyambut kunjungan pejabat tinggi mereka mengunjungi Beijing. Hikmah lain yang terkandung di dalamnya mungkin sulit mereka pahami, apalagi direfleksikan dalam kenyataan. Mungkin saya bisa berbagi suatu cerita sejarah Tiongkok untuk memahami perkembangan terkini dua superpower dunia, Amerika Serikat China hari ini. Mayoritas orang Tiongkok akan langsung mengerti ketika mendengarnya. Selama zaman negara-negara berperang atau The Warring State Period sekitar tahun 476 BC, sebelum perang Changping ketika dinasti Qin menghancurkan dinasti Zhou, kekuatan negara Zhou sebenarnya adalah yang kedua terbesar setelah negara Qin pada saat itu. Suatu hari, negara Zhou mengirim utusan ke negara Qin, dan kemudian negara Qin memanfaatkan kesempatan ini untuk menerima utusan Zhou dengan etiket tingkat tinggi. Akan tetapi, kemudian negara-negara lain yang ingin membantu negara Zhou karena berbagai jenis hubungan mereka satu sama lain melihat situasi ini. Mereka khawatir dinasti Qin dan dinasti Zhou akan berdamai dan kemudian bersatu melawan mereka. Jadi, akhirnya mereka memutuskan untuk melepaskan ide untuk membantu Zhou. Bila kita menempatkan kisah sejarah ini dalam lingkungan internasional saat ini, mayoritas orang Tiongkok dapat langsung memahami maknanya. Demi mempertahankan hegemoninya untuk menjadi polisi dunia, Amerika Serikat menghalalkan segala cara untuk memblokir dan menahan perkembangan China di segala bidang, seperti perang dagang, perang ideologi mengkambing hitamkan lawan, perang teknologi chip semikonduktor, sampai menggunakan kartu penyatuan Hong Kong dan Taiwan, dan lain sebagainya. Di bawah situasi internasional seperti ini, Beijing berupaya menyatukan semua kekuatan negara-negara berkembang membentuk tatanan internasional baru. Itulah mengapa sejak awal tahun ini, para pemimpin negara-negara di dunia tergesa-gesa mengunjungi China tanpa henti. Kenyataan menunjukkan dunia sudah lama menderita akibat tindakan semena-mena Amerika Serikat menyalakan api peperangan maupun pemberian sanksi di sana-sini. Sekarang ada negara yang berdiri di depan dan memimpin. Tentu saja semua orang akan mendukungnya. Jadi saat ini yang dilakukan Beijing adalah menunjukkan tekad yang kuat kepada semua negara di dunia. Tidak boleh bergoyang ke kiri dan ke kanan. Tidak boleh membuat mereka merasa ragu, sehingga hati mereka yang akhirnya tersatukan tidak akan mudah bubar. Dengan kata lain, Beijing sangat serius. Jika Anda dapat melihat level ini dengan jelas, maka Anda tidak akan merasa heran mengapa Beijing tidak menggubris permintaan kunjungan Menteri Luar Negeri ataupun Sekretaris Negara Amerika Serikat Antony Blinken, maupun Menteri Keuangan Amerika Serikat Janet Yellen, atau permintaan untuk dialog telepon Menteri Pertahanan Amerika Serikat Lord Austin, dan lain sebagainya. Atau bahkan sampai hari ini, tahukah Anda Beijing tidak menempatkan duta besar baru untuk Amerika Serikat? Atau singkatnya, mengunci Amerika Serikat di jalur populisme.
Arti populisme adalah sejumlah pendekatan politik yang dengan sengaja menyebut kepentingan rakyat, yang seringkali dilawankan dengan kepentingan suatu kelompok yang disebut elit. Banyak netizen mungkin berpikir bahwa populisme adalah suatu fenomena budaya. Tetapi sebenarnya populisme adalah suatu fenomena ekonomi. Apalagi kontradiksi struktural di Amerika Serikat sangat membutuhkan penjarahan negara lain untuk menjembataninya. Jalan satu-satunya bagi mereka adalah upaya financial atau dolar Amerika Serikat. Itulah mengapa saat ini dunia lagi aktif membuang dolar. Semakin cemas Amerika Serikat, semakin mudah jatuh ke dalam populisme. Semakin jatuh ke dalam populisme, semakin mudah menjadi gila. Setelah menjadi tidak waras, akibatnya mudah membuat kesalahan. Inilah yang paling ditakuti negara-negara di dunia. Apa yang ditakuti dunia? Itulah yang sedang dilakukan Rusia China untuk mengurung Amerika Serikat ke dalam sangkarnya. Selanjutnya, netizen dunia akan melihat strategi Beijing memasuki penyesuaian besar dalam beberapa tahun ke depan. Singkatnya, peralihan dari strategi bertahan ke strategi menyerang akan segera dimulai. Berdirinya BRICS dan Organisasi Kerjasama Shanghai adalah khusus mentargetkan negara yang menggunakan simbol burung elang ini. Dan pada saat yang sama menempatkan Paman Sam di atas segala sumber permasalahan dunia. Kesimpulannya, sebelum beralih dari strategi bertahan ke strategi menyerang, Beijing dan Rusia perlu mengabaikan Paman Sam untuk menyatukan dunia. Pastikan Anda subscribe dan follow akun ini supaya senantiasa mendapatkan info terbaru tentang teknologi terkini AI berkaitan. Salam Indonesia Maju!